Kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi di Indonesia yang sampai berpengaruh ke luar negeri ya. Sebelum kita bahas hal yang menjengkelkan, kita bahas dulu hal yang sangat menggembirakan. Salah satunya itu tentang fenomena tari pacu jalur yang dipopulerkan oleh seorang bocah ya, asal Kuantan Senggigi, Provinsi Riau, yang akhirnya mendunia bahkan diparodikan oleh atlet-atlet internasional. Kalian bisa lihat beberapa video parodi dari tari pacu jalur yang sangat banyak sekali disukai, dan ini bisa mengundang keberuntungan untuk Indonesia ya. Kabarnya salah seorang artis atau penyanyi terkenal dari Amerika Serikat, Mike Miley, yang lagunya itu sering dipakai untuk video tari pacu jalur ini, dikabarkan akan datang ke Indonesia dan mengadakan konser gratis ya. Jadi ini sangat menguntungkan sekali untuk Indonesia. Tapi di video kali ini juga kita akan bahas kelakuan warga Indonesia yang bikin negara Jepang itu khawatir. Bahkan para pejabat mereka itu mengadakan rapat untuk membahas kelakuan warga negara Indonesia yang udah meresahkan di Jepang. Nah, warga negara Indonesia yang bagian mana ini? Warga negara Indonesia yang bekerja di sana, atau istilahnya itu TKI ya, tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Jepang. Nah, mereka-mereka ini adalah kelompok pemuda yang udah berdomisili di Jepang untuk bekerja. Selain bekerja, ternyata mereka juga tetap meneruskan suatu organisasi yang mereka bawa dari Indonesia, yaitu organisasi PSHT. Kalian bisa lihat ya, ini salah satu organisasi seni bela diri yang masih diselenggarakan hingga hari ini. Tapi salah satu hal yang tidak pantas di sini yaitu ketika mereka menggelar latihan itu, mereka mengadakan di tempat umum yang mengganggu kenyamanan warga setempat, yaitu warga Jepang. Kita tahu ya bahwa negara Jepang ini salah satu negara yang super disiplin, semuanya itu serba teratur. Sangat bertolak belakang dengan warga Indonesia yang asal-asalan atau amburadul. Jadi budaya kita yang semaunya aja, budaya kita yang asal-asalan ini kita bawa ke negara Jepang, menyebabkan mereka, warga Jepang ini merasa resah karena ini sangat mengganggu kenyamanan mereka. Bayangkan aja ya, para anak muda warga negara Indonesia ini mengadakan latihan di jalan yang biasanya dipakai untuk umum. Itu tentu saja sangat mengganggu ya. Tapi yang mengejutkan di sini, warga Jepang ini tidak langsung menghakimi mereka, tidak langsung menghajar warga-warga Indonesia yang di sana yang membuat keributan. Justru mereka itu membuat keluhan secara teratur. Nah, karena memang mereka itu sangat disiplin, jadi nggak langsung main hakim ya. Mereka melaporkan keluhan ini kepada pejabat atau kepada pemerintah mereka, sehingga pemerintah menanggapi, menampung pendapat dari warga, dan akhirnya mereka mengadakan rapat untuk membahas kelakuan WNI yang sangat meresahkan ini. Dan ada salah satu YouTuber asal Indonesia yang berdomisili di Jepang, namanya itu Neo Japan. Dia juga banyak mendapat keluhan dari warga Jepang tentang kelakuan warga negara Indonesia yang sangat membuat mereka itu tidak. 3ヶ月、まだ来たばっかりなんですね。Lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi dia itu selalu bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain nih. Tumben aja gue rekam ini. Pas lagi ada masalah nelpon gue ini kok dia begini. Lu lihat dia komplainnya ke gue. Sangat memalukan sekali ya kelakuan warga negara Indonesia ini. Padahal sebelum mereka dikirim ke Jepang, mereka itu udah dikasih pelatihan. Selain pelatihan bahasa juga tentunya mereka udah dikasih tentang pelatihan budaya ya. Pengenalan budaya Jepang, seperti apa karakter mereka, seperti apa peraturan-peraturan yang ada di sana. Tetapi akhirnya pada saat udah di sana, udah bekerja di sana, mereka tetap tidak disiplin. Mereka tetap semaunya aja ya, membawa budaya-budaya yang bisa dibilang budaya-budaya yang tidak baik, yang tidak teratur, mengaplikasikannya atau menerapkannya di Jepang. Jadi ini sangat
tidak pantas ya. Sebaiknya kita warga Indonesia itu segera sadar diri supaya tidak semakin direndahkan oleh negara-negara lain. Yang membuat kita rendah itu sebenarnya adalah kita sendiri, bukan orang lain. Karena kelakuan kita, makanya kita mendapat respon yang tidak baik dari negara lain. Dan ternyata selain mengadakan latihan di jalan raya, beberapa WNI yang ada di sana, yaitu TKI-TKI yang bekerja di sana itu, ada juga yang melakukan tindakan kriminal di Jepang. Beberapa melakukan pencurian karena mungkin tidak punya uang atau gajinya mungkin terlalu sedikit. Akhirnya melakukan tindakan kriminal di negara Jepang tersebut. Jadi ini sangat mencoreng nama baik Indonesia ya. Gimana warga negara Jepang tidak resah? Karena mereka udah memberikan lapangan pekerjaan kepada WNI, kepada para TKI, tapi justru akhirnya memberikan dampak yang tidak baik bagi mereka. Jadi wajar ya kalau Indonesia itu mendapat sanksi, khususnya bagi para TKI yang ada di sana. Supaya nanti ke depannya itu tidak terulang lagi, supaya bisa diperbaiki hal-hal buruk yang udah pernah terjadi. Dan tidak bisa kita pungkiri ya bahwa negara Indonesia dengan negara Jepang itu masih sangat, levelnya itu masih sangat jomplang sekali ya. Jepang di sini, Indonesia itu masih di bawah sekali dari kualitas SDM-nya. Karena Jepang itu salah satu negara yang maju banget ya di Asia. Bahkan negara-negara luar aja sangat takjub dengan Jepang ini karena selain teknologinya, orang-orangnya di sana itu sangat disiplin, teratur, gak sembrono ya, gak asal-asalan. Jadi wajar kalau mereka itu komplain dengan kelakuan warga negara Indonesia yang sangat tidak disiplin ya, tidak beradab dan mengganggu para warga Jepang. Semoga kedutaan negara Indonesia yang ada di Jepang bisa memberikan edukasi kepada para TKI yang berulah di sana ya. Dan juga semoga polisi Jepang bisa melakukan sweeping jika perlu. Mereka ini bisa ditahan supaya para TKI yang jujur, yang harusnya bekerja untuk keluarga itu tidak terganggu atau tidak terdampak oleh kelakuan dari mereka-mereka yang berulah ini. Karena sangat disayangkan sekali ya, karena hanya sebagian orang yang melakukan tindakan ini dan seluruh TKI yang di sana itu bisa jadi terdampak. Jadi ini sangat perlu sekali ya tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah ini supaya yang lain itu tidak ikut menanggung kerugian. Akibat dari kejadian ini tentu saja mengundang beberapa komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan sebaiknya para orang-orang yang membuat onar di Jepang ini sebaiknya dibasmi oleh Yakuza atau premannya Jepang. Karena sangat kesal banget ya mencoreng nama baik Indonesia. Dan semoga buat para perekrut tenaga kerja Indonesia itu untuk selektif lagi, bukan hanya tentang kepandaian ya atau tentang skill, tetapi juga tentang karakter yang harus dibawa ke negara lain. Saat kita pergi ke negara lain itu kita harus benar-benar mengosongkan diri ya. Artinya kita harus belajar tentang semua hal yang ada di negara tempat yang akan kita tuju. Misalnya budaya atau karakter orang-orang di sana. Jadi kita harus pelajari semuanya supaya kita tidak salah melangkah. Bukan berarti kita melupakan budaya negara kita sendiri. Tapi ada saat, ada momen di mana kita tidak perlu menunjukkan budaya kita atau identitas kita seperti contohnya PSHT ini karena memang mungkin tidak begitu dibutuhkan di sana. Kecuali ada pergelaran budaya baru kita tunjukkan. Artinya kita harus tahu momentum yang tepat untuk menunjukkan suatu identitas ataupun suatu kegiatan budaya. Jadi ini perlu sekali ya pemahaman tentang budaya, karakter negara-negara yang akan kita tuju. Dan semoga dari peristiwa ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang bikin malu Indonesia, karena kita ini udah dicap sebagai negara yang SDM-nya itu tidak teratur. Bisa menimbulkan kerugian untuk Indonesia juga karena kemungkinan pengiriman TKI ke sana itu akan dibatasi oleh pemerintah Jepang. Jadi ini efeknya bisa juga untuk perekonomian Indonesia. Oke, sekian dulu video kali ini. Nanti kalau ada video lagi atau ada pembahasan lain lagi, kita akan bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.